cupang kamu lemas, sakit, atau nggak ngedok, mungkin solusinya cuma satu, ganti air ikanmu. Nah, di video ini saya akan ngebahas bagaimana rahasia saya untuk mengganti air ikan cupang saya dalam waktu seminggu sekali dengan cara yang efektif dan efisien yang bisa membuat ikan kamu lebih sehat lagi. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Let's go! Oke, yang pertama, perlu teman-teman ketahui, ikan cupang itu perlu diganti loh airnya. Nggak bisa kita selamanya pakai air itu. Jangankan ikan cupang, ikan yang lain saja itu harus kita ganti juga airnya loh. Supaya apa? Supaya ikan itu tetap sehat. Ya, maupun itu di outdoor, di indoor, ikan tetap harus kita ganti airnya secara rutin. Mau itu seminggu sekali, sebulan sekali, 4 hari atau 3 hari sekali gitu. Yang penting air itu tetap harus diganti supaya apa? Supaya ikan kamu tetap sehat, tetap cakep, tidak lemas, oke, tidak sakit-sakitan. Nah, itulah pentingnya mengganti air secara rutin, ya kan? Idealnya kalau ikan cupang itu kita mengganti airnya kurang lebih 3 atau 5 hari sekali, tergantung orangnya, tergantung banyaknya ikan juga, ya. Jadi kalau saya di sini itu menggunakan metode yang seminggu sekali. Pertama ya karena saya cuma bisa seminggu sekali karena saya bekerja. Kedua ikan saya banyak. Kalau ikan saya banyak dan saya mengganti air terus 3 atau 4 hari sekali itu kerepotan sekali ya. Belum lagi saya punya pekerjaan di luar, saya sebagai karyawan. Hanya di hari libur lah saya hanya bisa mengganti air ikan. Ya, yang kedua, selain karena waktu tadi, yang kedua karena eh, memang udah waktunya air itu diganti karena airnya udah nggak sehat ya, karena saya kadang mengganti pakan memberi pakan itu kadang berlebihan ya kan, karena buru-buru ya kan, mau pergi kerja atau malam dan ngantuk pulang kerja mau ngasih pakan ditakar-takar gitu tuh agak agak ribet ya, walaupun kadang saya takar juga ya kan. Jadi cara pertama itu, sebelum kita mengganti ikan cupang itu kita tengok waktunya. Kalau di saya itu seminggu sekali. Kalau di teman-teman mau 3 hari sekali pun nggak masalah. Yang penting jangan sehari ganti, ya usah. Itu ikan yang bisa stres, beradaptasi dengan air baru terus. Oke, yang pertama tetapkan waktunya. Kalau mau seminggu sekali, ayo ikuti cara saya. Seminggu sekali. Cara pertama ganti airnya. Ketika sudah 1 minggu ganti airnya, maupun airnya masih sehat, udah busuk gitu, udah butek. Yang kedua, siapkan air pengganti. Jadi sebelum kita mengganti air ikan cupang, contoh kita menggantinya di hari Minggu, ya kan? Di hari Sabtu itu sudah kita siapkan airnya, ya kan? Airnya itu udah kita endapkan, mau itu di ember tong yang besar, pokoknya kita salin dulu. Apalagi kalau kamu ngambil air pump, air sumur bor, ya kan? Kalau kamu yang ada air di toren ya, yang warna oranye itu tempat penampung air itu tidak perlu lagi diendapkan karena dia udah diendapkan di toren itu. Kebetulan saya di sini sudah menggunakan toren, air tidak perlu lagi saya endapkan, kecuali pada saat saya mau mengganti air ikan itu airnya habis ya kan, saya harus ambil lagi air nih dari sumur bor saya, jadi saya harus diamkan dulu 1 hari sebelumnya gitu. Biasanya saya sebelum ganti air ikan, saya pastikan dulu airnya udah ada belum hari Sabtu di toren. Saya isi dulu air tuh di hari Sabtu. Saya diamkan airnya sampai hari Minggu. Ketika hari Minggu, saya gantilah airnya gitu. Nah, sebelum saya mengganti air itu, saya pindahkan dulu ikan saya. Ya kan tadi pertama kita siapkan airnya, yang kedua kita siapkan wadahnya, yang ketiga kita siapkan tempatnya sementara. Misalkan kita mau ganti air ikan, kita serok ikan kita dulu satu-satu, serok satu-satu yang di botol, pindahkan ke tempat sementara yang tanpa air ya, kalau ada air nanti berantem. Ikan cupang tuh pernah saya 1 jam ikan cupang tuh tanpa air, yang mungkin sedikit menyiksa, tetapi daripada ikan kita robek berantem ya mau gimana gitu kan. Kalau bisa jangan seperti itu karena itu menyiksa ya, itu cara saya. Kalau teman-teman mau menirunya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai 1 jam, cuma 5 menit oke lah gitu kan, karena kita menyiapkan tempatnya. Karena ikan saya banyak makanya agak lama gitu. Jadi misalkan
cara saya itu mau kalian terapkan, caranya itu seperti ini. Serok satu-satu ikannya. Setelah diserok satu-satu, pindahkan ke tempat sementara. Nah, langsung buang air lamanya di botol-botol, dibuang air lamanya, dibuang. Setelah dibuang, dibersihkan, digosok. Ya walaupun nggak terlalu gosok kali lah, tapi digosok. Ya, gosok sampai bersih. Setelah itu taruh lagi tempatnya, susun dulu, baru diisi air, ya kan, diisi air. Dah, masukkan lagi ikannya, dan udah selesai satu baris. Misalnya satu baris itu ada 100 ekor, selesai dulu satu itu, jangan semuanya, dan sebelah sana jangan dulu, karena nanti bakalan lama ikannya di tempat tanpa air, ya kan, menyiksa juga. Itu kalau saya itu 50 sampai 100 botol itu bisa makan waktu 30 atau 40 menit kalau saya ya. Jadi satu baris sudah selesai 100 ekor, terus udah lanjut ke tempat berikutnya. Kita salin satu-satu ikannya, ya kan. Baru kita cuci, kita bilas, masukkan air baru tadi yang dari toren tadi, langsung dimasukkan lagi ikannya. Udah selesai sampai situ, ya kan. Ketika kita mengganti air itu, jangan langsung kita berikan garam ikan ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya biasanya menerapkan cara setelah saya ada azan, berhenti dulu ya. Oke, azannya sudah selesai, jadi kita lanjutkan lagi cara untuk mengganti air ikannya. Tadi saya bahas sampai mana? Sampai cara mengganti air ketika oh ya, ketika mengganti air itu jangan langsung dikasih garam ikan ya. Ya, saya di sini biasanya kayak gitu. Ganti air ikan yang udah saya ganti itu saya diamin dulu agak-agak setengah jam, baru saya kasih garam ikan, obat biru dan ketapang. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, mungkin ada juga sih yang belum tahu, makanya tadi saya nggak sebutin. Ikan cupang itu perlu namanya garam ikan dan obat biru, dan tentunya ketapang ya. Karena apa? Yang pertama itu garam ikan. Garam ikan itu untuk menghangatkan badannya ya. Walaupun teman-teman taruhnya di outdoor, tetap perlu garam ikan juga. Jadi garam ikan itu untuk menghangatkan air dan tentunya membuat stabil air. Ya, jadi di saat dingin dia menghangatkan, di saat panas dia mendinginkan. Jadi itu membuat air stabil. Dan kemudian obat biru untuk membunuh atau menetralkan air, membunuh kuman, menetralkan air ketika ada banyak kuman-kuman yang mati tadi, makanan yang tersisa, itu gunanya obat biru. Dan kemudian ketapang, dan ketapang ini banyak sekali manfaatnya untuk ikan cupang. Yang pertama, salah satunya untuk menstabilkan air tadi juga, ya kan, untuk membuat ikan itu nyaman ya. Makanya kalau dikasih ikan cupang, kasih ketapang itu, ikan cupang tuh sering sembunyi di belakang daun ketapang, ada buihnya gitu, lebih banyak buihnya ketika nggak ada ketapang. Dan juga untuk meningkatkan warna ikan cupang, karena di situ ada ekstrak apa ya, kalau kata orang pigmen atau apa itu saya nggak paham juga ilmunya. Yang penting katanya dengan menggunakan ketapang itu bisa membuat ikan cupang kita bermutasi lebih baik lagi. Walaupun ikan cupang kita udah dewasa, udah jadi, tetap pakai itu ya. Kecuali ikan-ikan tertentu kayak blue rim, kalau udah ngerim birunya udah jangan kasih ketapang, ya kan. Atau multicolor udah ngeblok multi itu jangan dikasih lagi. Ya, kalau misalkan tetap mau dikasih nggak apa, tapi sedikit saja. Misalkan daunnya dipotong, masukkan, cuma sekedar sebagai penghangat di dalam wadah aja supaya lebih stabil. Nah, jadi itu cara mengganti air versi saya supaya teman-teman ikannya tetap sehat, tetap bisa mutasi tentunya, ya kan, mutasi lebih baik lagi warnanya. Jadi apa tadi caranya? Yang pertama seminggu sekali, ya kan, seminggu sekali. Kemudian persiapkan airnya, persiapkan wadahnya, bersihkan tempatnya, ya kan. Kemudian baru masukkan ikannya ke dalam itu. Setelah itu diisi air baru,
barulah dikasih garam, obat biru, dan ketapang. Nah, seberapa banyak takarannya, seberapa banyak apanya, itu nanti kita bahas di video yang berbeda. Cara mengasih garam ikan, obat biru itu setiap wadah berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman udah tahu ya alhamdulillah, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, nanti kita bikinkan videonya. Versi saya tentunya, karena di botol, di akuarium, di kolam ikan untuk berai itu berbeda-beda takarannya, nggak bisa disamakan. Karena kalau kurang ya sama aja bohong. Kalau berlebihan malah nanti bisa sakit ikannya. Nah, tips tambahan untuk teman-teman juga nih, bagi teman-teman yang bermain ikan cupangnya di outdoor, coba deh tambah 1 daun enceng gondok atau daun apa tuh yang kayak gini nih video saya. Nah, itu coba tambah di sana untuk di outdoor ya. Karena itu bakal membantu air tempat ikan cupang kita tuh lebih stabil pH-nya. Jadi air itu lebih sehat lah. Mau 2 minggu pun nggak masalah air tuh nggak diganti. Yang di kolam ya. Kalau di botol kasih itu mah menyemak, stres ikannya sempit. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang udah nyoba kayak gitu ya, mungkin boleh share pengalamannya, komen di bawah ya. Nah, jadi itulah mungkin cara saya, tips saya untuk mengganti air ikan ya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang berbeda, cara berbeda, atau cara saya kurang pas, coba ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya update video baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.